Shalom saudaraku, jumpa lagi kita di channel Legion of Yesus, memberitakan kabar baik bagi semua orang. Buat Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe agar kami semakin bersemangat untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang. Kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang Kristen. Mengapa pastor atau imam Katolik tidak boleh menikah? Dalam gereja Katolik, para imam atau pastor diwajibkan untuk hidup selibat atau tidak menikah. Ketika seorang diketahui menikah atau menjalin relasi personal dengan lawan jenis hingga menghasilkan keturunan, maka hukumannya adalah imam tersebut akan dicabut status imamatnya. Larangan seperti ini tentunya tidak serta-merta diberlakukan begitu saja, melainkan ada beberapa alasan dan aturan tertentu. Untuk itu, berikut ini alasan imam Katolik tidak boleh menikah atau hidup selibat. Yang pertama, alasan bersumber dari dasar biblis. Dalam tradisi gereja Latin diisyaratkan agar imam tidak menikah atau hidup selibat. Dituliskan dalam 1 Kor ayat 7, yakni menjadi seorang imam dibutuhkan perhatian yang tidak terbagi. Dengan perhatian yang tak terbagi, maka imam tersebut dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada Tuhan dan gerejanya. Lalu selain itu, Kristus menghendaki hidup selibat ini sebagai suatu pilihan bagi orang-orang yang ingin memberikan seluruh hidupnya bagi kerajaan Allah. Lukas 18 ayat 29 sampai dengan 30 kata Yesus kepada mereka, "Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Matius 19 ayat 29, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Lukas 14 ayat 26, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Yesus berkata, ada orang yang membuat dirinya demikian, selibat, karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Matius 19 ayat 12. Hidup selibat untuk kerajaan Allah juga dicontohkan olehnya sendiri. Mereka yang hidup selibat menerapkan dengan sepenuhnya apa yang disebutkan dalam surat Rasul Yohanes. Mereka hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya? 1 Korintus 7 ayat 32 sampai dengan 34. Kehidupan selibat para imam dan para religius menjadi gambaran kebahagiaan sejati dan kekal dalam kehidupan surgawi di mana orang tidak kawin dan dikawinkan. Markus 12 ayat 25. Ketiga, Yesus sendiri mengambil cara hidup selibat untuk kerajaan Allah sebagai cara hidupnya sendiri. Dengan demikian, Yesus memberi makna yang sempurna akan gambaran bahwa ia adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Ia adalah sang mempelai pria dan gereja adalah mempelai wanita. Lihat Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 33. Keempat, kita berkaca lagi pada ajaran Bapa Gereja, Santo Hieronymus. Menyebut, Kristus yang murni dan perawan Maria, telah, dalam diri mereka membaktikan buah yang tertinggi tentang keperawanan dari kedua jenis kelamin. Para rasul telah hidup murni, atau sekalipun menikah, telah hidup selibat. Mereka yang dipilih menjadi uskup, imam, dan diakon adalah mereka yang selibat atau para duda, atau setidak-tidaknya, sesudah mereka menerima tahbisan imam, mereka berkaul kemurnian selamanya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan mengenai mengapa pastor atau imam Katolik tidak boleh menikah atau harus hidup selibat. Semoga pengetahuan ini bermanfaat bagi kita semua, semoga selalu menjadi berkat bagi kita semua. Bila Anda mempunyai pertanyaan mengenai seputar iman Katolik, Anda boleh bertanya di kolom komentar. Kami akan menjawab setiap pertanyaan Anda yang masuk akal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya.